Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Randy Wahyudi dengan NIM 2203200024, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Malikul Saleh. Hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang HACCP yang merupakan singkatan dari Hazard Analysis Critical Control Point, atau dalam bahasa Indonesia disebut analisis bahaya dan titik kendali kritis. HACCP singkatan dari Hazard Analysis and Critical Control Point atau analisis bahaya dan titik kendali kritis adalah metode sistematis berbasis sains yang dirancang untuk menjamin keamanan pangan. Sistem ini berfungsi sebagai kerangka yang berstruktur untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko bahaya tertentu yang mungkin timbul selama proses produksi pangan. Penerapan didasarkan pada prinsip-prinsip ilmiah, memastikan bahwa keputusan dan tindakan yang diambil untuk mengamankan pangan memiliki dasar yang kuat dan teruji. Salah satu poin utama yang membedakan HACCP adalah fokusnya pada pencegahan, bukan hanya pada pemeriksaan produk akhir. Ini merupakan penggeseran paradigma metode pengawasan tradisional yang sering kali hanya mengendalikan pujian sampel produk yang sudah jadi. HACCP mengakui bahwa jika bahaya sudah terjadi, pengujian akhir mungkin sudah terlambat untuk mencegah produksi bahaya mencapai konsumen. Oleh karena itu, sistem ini dirancang untuk bertindak proaktif dan pencegahan masalah sebelum terjadi. Filosofi pencegahan ini menampilkan bahwa HACCP tidak menunggu produk jadi untuk diuji. Sebaliknya, sistem ini menuntut pengawasan dan kontrol yang ketat terhadap setiap proses sejak awal rantai produksi. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi titik kendali kritis CCP di mana kontrol dapat diterapkan dan sangat penting untuk mencegah atau menghilangkan bahaya keamanan pangan atau mengurangi hingga tingkat yang diterima. Penerapan pengawasan dan kontrol HACCP dilakukan secara komprehensif, mencakup semua tahapan produksi, dimulai dari bahan baku yang masuk, memastikan kualitas keamanan sebelum diolah lebih lanjut. Pengendalian juga meliputi proses pengolahan itu sendiri, di mana langkah-langkah seperti pemanasan, pendinginan, atau formulasi bahan dikendalikan secara cermat. Selanjutnya, pengawasan yang ketat juga mencakup tahap-tahap akhir seperti penyimpanan dan distribusi, bahwa semua tahapan diawasi agar tidak terjadinya bahaya yang bisa mengancam kesehatan konsumen, seperti kontaminasi mikrobiologi, kimia, atau fisik. Dengan berfokus pada kontrol proses, HACCP memberikan kemampuan prediktif dan korektif yang unggul. Jika penyimpanan dari batas kritis diterapkan, sistem segera memicu tindakan koreksi. Hal ini memungkinkan produk yang berpotensi tidak aman untuk diidentifikasi dari sosialisasi sebelum produk tersebut sempat mencapai saluran distribusi atau konsumen, menunjukkan efektivitas dalam meningkatkan resiko. Selain memandu kontrol proses, HACCP juga memiliki peran dalam membantu perusahaan merancang dan prosedur produksi yang aman. Prinsip-prinsip HACCP seringkali digunakan sebagai panduan desain, memastikan bahwa fasilitas, mesin, dan alur kerja didirikan dengan mempertimbangkan higienitas dan kemampuan kontrol bahaya sejak awal, yang disebut juga sebagai praktik healthy design.
Perencanaan yang aman ini meliputi banyak aspek seperti tata letak pabrik untuk mencegah kontaminasi silang, spesifik material, peralatan yang mudah dibersihkan, hingga mengembangkan prosedur produksi standar yang minimalkan peluang bahaya. Oleh karena itu, ACCP tidak hanya mengatur operasional tetapi juga mempengaruhi infrastruktur inti dari industri pangan. Dengan penerapan HACCP, industri makanan dan minuman mendapatkan alat manajemen yang kuat untuk menjamin keamanan produksinya. Sistem ini menciptakan budaya tanggung jawab dan akuntabilitas di seluruh rantai produksi, meningkatkan kepercayaan konsumen dan regulator terhadap produk yang dihasilkan. Pada akhirnya, tujuan utama penerapan HACCP adalah memastikan bahwa setiap produk sampai ke tangan konsumen sudah melalui proses pengadilan bahaya yang ketat. Ini adalah jaminan kualitas pangan yang didukung oleh ilmu pengetahuan, memberikan ketenangan pikiran bagi produsen dan perlindungan kesehatan yang maksimal bagi konsumen. Kemudian penerapan HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Points, di Indonesia hanya didorong oleh kebutuhan industri, tetapi juga diatur resmi oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan komitmen serius negara dalam menjamin keamanan pangan nasional dan global. Regulasi ini berfungsi sebagai kerangka hukum yang mewajibkan standar tertentu bagi produsen pangan. Salah satu regulasi kunci yang menjadi payung hukum bagi standar keamanan pangan adalah Peraturan Kepala BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang cara produksi pangan olahan yang baik, CPPOB. Peraturan ini menetapkan persyaratan dasar higienis dan praktik sanitasi yang harus dipenuhi oleh industri pangan. CPPOB sendiri merupakan persyaratan penting yang harus dipenuhi sebelum perusahaan dapat menerapkan HACCP secara efektif. Dalam konteks Indonesia, CPPOB adalah landasan fundamental, sementara HACCP adalah sistem manajemen keamanan pangan yang lebih maju dan spesifik, melengkapi dan memperkuat standar yang telah ditetapkan oleh BPOM. Pemerintah secara aktif mewajibkan atau mendorong sertifikasi HACCP untuk sektor-sektor tertentu, khususnya bagi perusahaan yang memiliki ambisi untuk menembus pasar luar negeri. Sertifikasi ini menjadi kunci pembuka pintu perdagangan internasional. Secara spesifik, sertifikasi HACCP menjadi wajib bagi perusahaan makanan, minuman yang ingin mengekspor produknya ke pasar internasional. Hal ini karena banyak negara maju termasuk di Eropa dan Amerika mewajibkan atau sangat menghargai sertifikasi HACCP sebagai bukti bahwa produk tersebut telah diproduksi dengan standar keamanan pangan yang diakui secara global. Kewajiban ekspor ini menunjukkan bahwa HACCP bukan hanyalah masalah kepatuhan domestik, tetapi juga instrumen strategis untuk daya saing global. Tanpa sertifikasi ini, produk Indonesia akan menghadapi hambatan besar atau bahkan dilarang masuk ke banyak pasar internasional yang sensitif terhadap keamanan pangan. Untuk memfasilitasi penerapan dan sertifikasi ini, di Indonesia telah memiliki infrastruktur yang mendukung yang memadai terutama dalam hal pelatihan dan sertifikasi. Sudah banyak lembaga pelatihan dan sertifikasi HACCP yang beroperasi di dalam negeri. Kredibilitas lembaga-lembaga ini diperkuat oleh pengakuan dan otoritas resmi. Mereka dapat diakui oleh Badan Standar Nasional atau BSN
yang merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas membina dan mengkoordinasikan standarisasi di Indonesia. Pengakuan BSN menjamin mutu dan kesesuaian standar nasional. Selain itu, banyak lembaga-lembaga di Indonesia juga diakui oleh lembaga internasional lainnya, seperti Badan Akreditasi yang diakui secara global. Pengakuan ganda ini memastikan bahwa sertifikat HACCP yang diperoleh perusahaan di Indonesia valid dan diterima di seluruh dunia, menghilangkan keraguan mitra dagang internasional. Dukungan regulasi yang kuat dari BPOM, penetapan kewajiban ekspor, serta keberadaan lembaga pelatihan dan sertifikasi terakreditasi secara kolektif membuktikan bahwa pemerintah Indonesia benar-benar mendukung penerapan HACCP. Tujuan akhir dari dukungan ini adalah agar produk dalam negeri bisa bersaing secara global dan dipercaya oleh konsumen seluruh dunia. Sistem HACCP pertama kali dikembangkan pada tahun 1959 oleh NASA. HACCP memiliki akar sejarah yang unik dan berasal dari kebutuhan yang sangat spesifik, menjamin keamanan pangan untuk misi luar angkasa. Sistem ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1959 sebagai respon terhadap tantangan ekstrim yang menyediakan makanan yang 100% aman bagi para astronot, di mana risiko keracunan atau penyakit bawaan makanan dapat memiliki konsekuensi fatal. Pengembangan revolusioner ini merupakan hasil kolaborasi NASA, National Aeronautics and Space Administration, Badan Amerika Serikat, dan Pillsbury Company, sebuah perusahaan pangan termuka saat ini. Kemitraan ini menggabungkan tuntunan keamanan tinggi dan eksplorasi ruang angkasa dengan keahlian teknis dalam ilmu pangan produksi. Tujuan utama kolaborasi ini adalah untuk menciptakan sebuah sistem yang sangat preventif dan terjamin, jauh melampaui metode pengujian produk akhir yang konvensional. Mereka menyadari bahwa menguji sampel makanan yang sudah jadi tidak cukup. Mereka membutuhkan sistem untuk mengendalikan bahaya sepanjang proses produksi. Dan dari sinilah konsep inti HACCP lahir, sebuah sistem yang berfokus pada identifikasi dan pengendalian titik kendali kritis, critical control point, di mana bahaya dapat dieliminasi atau dikurangi. Mereka beralih dari pengujian produk akhir yang destruktif merusak sampel menjadi pengawas proses yang non-destruktif. Seiring berjalannya waktu, efektivitas sistem yang dikembangkan untuk astronot ini menarik perhatian industri pangan di bumi. Sistem ini terbukti jauh lebih unggul mencegah masalah keamanan pangan dibandingkan hanya mengandalkan inspeksi dan pengujian kualitas produk akhir. Karena terbukti efektif dalam menjamin keamanan makanan secara konsisten dan sistematis, HACCP ini diadopsi oleh industri pangan di seluruh Indonesia. Badan-badan regulasi internasional seperti FAO, WHO, Komisi Cidek Aumenterus kemudian menginformasikan prinsip-prinsip HACCP menjadikan standar emas global. Awalnya, penerapan HACCP difokuskan pada produk-produk yang dianggap memiliki resiko tinggi atau yang membutuhkan ketahanan jangka panjang, seperti produk kering dan awet, yang ideal untuk menyimpan dalam misi luar angkasa atau kondisi khusus.
penerapan bersifat bertahap, sering dengan pemahaman dan kebutuhan industri. Namun, sistem ini memiliki fleksibilitas dan universal yang tinggi. Kini, HACCP telah diterapkan di berbagai industri dan sektor produksi pangan, mulai dari pengolahan yang kompleks seperti daging, perikanan, dan susu, hingga produk hasil bumi seperti sayur dan buah, semua memanfaatkan prinsip-prinsipnya. Jangkauan penerapan yang luas ini secara signifikan menegaskan bahwa HACCP bukan hanya sistem untuk industri besar. Metodologi ini disesuaikan dengan diterapkannya pada berbagai skala operasi, mulai dari pabrik multinasional hingga usaha kecil dan menengah UKM yang memproduksi makanan. Artinya, HACCP adalah sebuah kerangka manajemen risiko keamanan pangan universal dan dapat diadaptasi di seluruh sektor produksi pangan. Fleksibilitas ini memungkinkan produsen dimanapun, apapun dan jenis produknya untuk mencapai standar keamanan pangan yang diakui secara nasional. Berikut adalah tujuan utama HACCP. Tujuan mendasar yang paling utama dari penerapan HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Point adalah mencegah bahaya produk pangan. Fokus ini bertujuan untuk memastikan bahwa pada akhirnya konsumen menerima produk yang aman dan berkualitas tinggi. Ini adalah komitmen etis dan hukum industri pangan. Tujuan ini dicapai melalui pendekatan proaktif dan terstruktur yang berfokus pada analisis risiko yang merupakan inti dari prinsip-prinsip HACCP. Dengan mengidentifikasi potensi bahaya sejak dini, industri dapat mengambil langkah-langkah korektif sebelum bahaya tersebut benar-benar mempengaruhi keamanan produk. Tujuan khusus 1. Mengendalikan potensi bahaya. Manfaat pertama dan paling signifikan yang didapatkan industri dengan sistem ini adalah kemampuan untuk mengendalikan potensi bahaya pada setiap tahap produksi. Pengendalian ini bersifat menyeluruh, dimulai dari bahan mentah yang masuk ke fasilitas pengolahan. Kontrol ini berlanjut melalui seluruh mata rantai, termasuk proses pengolahan, pengemasan, hingga produk mencapai tahap produksi akhir. Setiap titik kendali kritis atau CCP diidentifikasi, dipantau, dan dikendalikan secara ketat. Yang kedua, ada meningkatnya kepercayaan konsumen. Penerapan HACCP antara transparan dan terbukti juga berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Konsumen modern semakin sadar akan risiko pangan dan menjamin keamanan yang disahkan melalui HACCP memberikan ketenangan pikiran. Konsumen tahu bahwa produk yang mereka konsumsi aman karena telah melalui proses pengendalian risiko berbasis sains yang diakui secara global. Kepercayaan ini menjadi aset tak ternilai bagi merek produk pangan. Yang ketiga, ada mengurangi risiko kontaminasi dan kerugian. Secara operasional, HACCP membantu mengurangi risiko kontaminasi, baik itu mikrobiologis, kimia, atau fisik. Dengan memantau pengendalian CCP, kemungkinan kontaminasi silang atau bahaya lainnya diminimalisir secara dramatis. Pengurangan risiko ini secara langsung mencegah kerugian akibat produk cacat atau berbahaya, membuang produk yang terkontaminasi, atau menghadapi penarikan produk. Produk recall dapat menyebabkan kerugian finansial yang sangat besar. HACCP meminimalkan kejadian ini. Yang keempat, ada memenuhi peraturan hukum. Di banyak negara, termasuk di Indonesia, melalui regulasi seperti CPPOB,
kepatuhan terhadap standar keamanan pangan adalah kewajiban hukum. HACCP membantu industri mematuhi peraturan hukum yang berlaku baik di tingkat nasional maupun internasional. Kepatuhan ini sangat penting. Kegagalan untuk mematuhi regulasi dan dapat berakibat pada denda, penutupan pabrik, atau larangan ekspor, menjadikan persyaratan dasar untuk operasi berbasis berkelanjutan. Yang kelima, ada meningkatkan efisiensi mengurangi pemborosan. Meskipun terlihat sebagai sistem yang rumit, HACCP sebenarnya membantu meningkatkan efisiensi proses dengan menetapkan prosedur yang jelas dan sistem pemantauan yang terstruktur. Alur kerja menjadi lebih tertib dan terstandarisasi. Kontrol proses yang ketat juga membantu mengurangi pemborosan limbah. Ketika masalah diidentifikasi dan dikoreksi secara real time di CCP, jumlah produk yang harus ditolak atau diolah ulang atau reward akan berkurang karena sistem produksi menjadi lebih terkontrol. Yang keenam, membantu proses audit dan sertifikasi. Bagi perusahaan yang berambisi, HACCP penting dalam membantu proses audit dan sertifikasi. Yang keenam, membantu proses audit dan sertifikasi. Bagi perusahaan yang berambisi, HACCP sangat penting dalam membantu proses audit dan sertifikasi. Dokumentasi yang detail dan sistem pemantauan yang rapi adalah dasar kebutuhan oleh auditor. Sertifikasi HACCP yang sukses adalah persyaratan penting terutama bagi perusahaan-perusahaan yang ingin ekspor. Sertifikat ini berfungsi sebagai paspor produk, memberikan bukti yang diakui secara global tentang komitmen perusahaan terhadap keamanan pangan. Secara keseluruhan, tujuan HACCP jauh melampaui sekadar kepatuhan. Ini adalah strategi manajemen yang komprehensif. Tujuan utamanya tetap melindungi konsumen yang pada akhirnya memberikan keuntungan bisnis berupa reputasi, efisiensi, dan akses pasar global. Sistem HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Point, beroperasi berdasarkan analisis komprehensif terhadap potensi risiko. Inti dari sistem ini adalah identifikasi, evaluasi, dan pengendalian 3 kategori bahaya yang utama berpotensi mengancam keamanan pangan. Pengelompokan ini memungkinkan industri pangan untuk mengembangkan langkah-langkah kontrol yang spesifik dan efektif. Yang pertama, ada bahaya biologis. Kategori bahaya yang paling sering dibahas dan diwaspadai dalam produksi pangan adalah bahaya biologis. Bahaya ini disebabkan oleh mikroorganisme yang dapat hidup, berkembang biak, atau bertahan hidup dalam makanan, seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Bahaya biologis ini sangat berbahaya karena kontaminasi ini mikroba dapat menyebabkan keracunan makanan atau penyakit serius pada konsumen. Beberapa contoh mikroorganisme yang menjadi fokus kontrol HACCP meliputi Salmonella, E. coli, terutama strain patogen, dan Listeria monocytogenes. Pengendalian bahaya biologis dalam HACCP biasanya berfokus pada proses melibatkan suhu seperti pemanasan yang memadai, memasak, pasteurisasi untuk membunuh mikroorganisme, atau pendinginan dan pembekuan untuk menghambat pertumbuhannya. Sanitasi dan higienisasi lingkungan juga merupakan persyaratan utama mencegah kontaminasi silang. Yang kedua, ada bahaya kimiawi. Kategori kedua adalah bahaya kimiawi yang melibatkan
kehadiran zat kimia berbahaya dalam produk pangan. Sumber bahaya ini bisa berasal dari zat-zat yang sengaja atau tidak sengaja ditambahkan atau yang secara alami ada dalam bahan baku. Contoh bahan kimiawi mencakup pestisida yang tersedia dari pertanian, logam berat seperti timbal atau kadmium dari lingkungan atau peralatan, aditif berlebihan yang melanggar batas regulasi atau racun alami seperti aflotoksin yang dihasilkan oleh jamur. Sisa obat hewan juga termasuk dalam kategori ini. Kandungan kimia ini berpotensi menyebabkan penyakit atau kronis bahkan meskipun dalam jumlah kecil atau dosis rendah. Oleh karena itu, HACCP berfokus pada pengendalian bahan baku melalui spesifikasi pemasok dan pengujian, serta memastikan tidak ada bahan kimia pembersih yang mencemari produk. Yang ketiga, bahaya fisik. Kategori terakhir ini adalah bahaya fisik yang terjadi jika produk pangan tercemar benda-benda asing yang seharusnya tidak ada di dalamnya. Bahaya ini bisa berasal dari lingkungan produksi, bahan baku, atau bahkan kesalahan pekerja. Contoh bahaya fisik meliputi potongan kaca dari pecahnya lampu, logam dari mesin yang aus, plastik, kayu, atau bahkan bahan biologis non-makanan seperti tulang. Bahaya ini dapat menyebabkan luka atau kerusakan pada konsumen seperti gigi patah atau tersedak. Ketiga, jenis bahaya biologis, kimiawi, dan fisik dapat menjadi fokus utama dalam analisis HACCP karena semuanya bisa muncul kapan saja dalam proses produksi. Identifikasi dan pemahaman yang jelas tentang masing-masing kategori ini sangat penting untuk merancang sistem pemantauan dan pengendalian yang efektif, memastikan keamanan pangan yang menyeluruh. Dalam sistem HACCP, setelah titik kendali kritis CCP diidentifikasi, langkah-langkah selanjutnya yang sangat krusial adalah menetapkan batas kritis atau critical limit. Batas kritis adalah tulang punggung operasional dari HACCP, mengubah konsep teoritis menjadi parameter yang dapat diukur dan dikelola di lantai produksi. Batas kritis diidentifikasi sebagai nilai spesifik yang tidak boleh dilanggar di setiap CCP. Batasan ini berfungsi sebagai garis pemisah yang jelas antara kondisi yang aman dan kondisi yang tidak aman dalam proses produksi. Jika nilai parameter melanggar batasan yang diterapkan, kontrol dianggap hilang dan produk di titik tersebut berpotensi menjadi berbahaya. Nilai-nilai ini harus berupa parameter yang terukur dan teramati, sehingga pemantauan dapat dilakukan dengan cepat dan objektif. Parameter umum yang digunakan meliputi suhu, waktu, tingkat kelembapan, tingkat pH, aktivitas air, atau bahkan parameter visual seperti tidak adanya kontaminan. Sebagai contoh pertimbangan kontrol biologis melalui proses terminal, suhu pemasakan minimal 75 Celcius ditetapkan sebagai batas kritis. Angka 75 Celcius ini berfungsi sebagai ambang batas minimum untuk memastikan bakteri mati, terutama patogen termolabil, dan mencapai tingkat pengurangan mikroba yang aman. Contoh lainnya terkait dengan manajemen waktu dan suhu. Batas kritis dapat berupa waktu pendinginan maksimal 2 jam dari suhu panas ke suhu aman, misalnya 60 Celcius ke 21 Celcius. Hal ini sangat penting agar mikroba tidak berkembang
baik secara signifikan dalam zona bahaya suhu 5 Celcius hingga 60 Celcius. Dalam produk yang diawetkan atau diasamkan, batas kritis dapat ditetapkan parameter kimianya. Misalnya, pH di bawah 4,6 seringkali ditetapkan sebagai batas minimum. Batas ini dipilih secara ilmiah karena kemasan tersebut secara efektif menghambat pertumbuhan bakteri patogen yang berbahaya seperti Clostridium botulinum. Penting untuk ditekankan bahwa batas kritis ini tidak ditetapkan secara sewenang-wenang. Batas-batas ini ditetapkan berdasarkan penelitian ilmiah yang mengandalkan mengenai kinetika pertumbuhan mikroorganisme atau toksikologi, zat kimia, serta standar keamanan pangan internasional yang berlaku. Artinya, batas kritis harus memiliki dasar ilmiah yang kuat, misalnya studi validasi untuk memastikan bahwa jika batas kritis terpenuhi, risiko bahaya tetap berhasil dikendalikan hingga tingkat yang dapat diterima atau bahkan dieliminasi. Konsekuensi dari pelanggaran berbasis kritis sangat jelas. Jika pemantauan melebihi batas tersebut, produk dianggap tidak aman. Kondisi ini secara otomatis memicu tindakan untuk mengembalikan kontrol pada CCP dan mengisolasi serta mengevaluasi keamanan produk yang telah diproses selama periode kehilangan kontrol tersebut. Oleh karena itu, batas kritis adalah pengukuran keamanan yang mutlak. Dalam HACCP, ia berfungsi sebagai alarm dan titik keputusan yang vital, memastikan bahwa produk yang berada dalam parameter yang teruji aman yang dapat dilanjutkan ke tahap produksi berikutnya dan akhirnya sampai ke tangan konsumen. Apa sih? Titik kendali kritis CCP adalah elemen sentral dalam sistem HACCP, mewakili langkah-langkah dalam proses produksi pangan yang mutlak harus dikontrol untuk menjamin keamanan produk. CCP didefinisikan sebagai tahapan dalam proses produksi di mana pengendalian harus diterapkan agar bahaya keamanan pangan dapat dicegah, dihilangkan, atau dikurangi hingga tingkat yang dapat diterima. CCP berperan sebagai penjaga gerbang keamanan dalam alur produksi. Jika kontrol pada CCP hilang atau tidak efektif, produk yang dihasilkan pada titik tersebut akan secara otomatis dianggap berpotensi tidak aman. Oleh karena itu, identifikasi CCP adalah langkah yang paling krusial dan berkonsekuensi besar dalam merancang rencana HACCP. Penentuan CCP dilakukan secara sistematis oleh tim HACCP, seringkali menggunakan alat bantu seperti pohon keputusan atau decision tree untuk menganalisis setiap langkah dalam diagram alir proses. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sumber daya kontrol difokuskan tepat pada titik di mana bahaya paling besar bisa muncul dikendalikan. Salah satu contoh klasik dari CCP adalah proses pemasakan. Misalnya, pasteurisasi susu atau memasak daging. Tahapan ini dianggap CCP karena panas yang diaplikasikan berfungsi untuk menghilangkan bakteri patogen biologis seperti Salmonella atau E. coli yang merupakan bahaya utama dalam produk mentah. Contoh CCP lain berkaitan dengan kontrol bahaya biologis melalui waktu dan suhu, yaitu pendinginan cepat setelah memasak. Jika pendinginan berjalan lambat, mikroorganisme mungkin bertahan hidup atau yang mengontaminasi setelah masak akan memiliki waktu untuk berkembang biak. Oleh karena itu, pembandingan harus cepat untuk mencegah pertumbuhan mikroba. CCP tidak hanya terbatas pada pengendalian bahaya biologis, ia juga mencakup pengendalian bahaya fisik dan kimia. Penyaringan logam menggunakan
Detektor logam atau magnet adalah contoh CCP yang dirancang untuk menghindari bahaya fisik. Tahap ini adalah kesempatan terakhir untuk memastikan bahwa tidak ada potongan logam dari peralatan yang terkandung dalam produk akhir. Setiap CCP memerlukan penetapan batas kritis, seperti suhu minimum atau waktu maksimum, dan prosedur pemantauan yang ketat. Tanpa batas kritis dan pemantauan yang efektif, CCP hanyalah langkah dalam diagram alir tanpa kekuatan kontrol yang sesungguhnya. Karena sifatnya yang vital, menentukan CCP menjadi inti dari penerapan HACCP dengan memfokuskan upaya pada beberapa titik kunci yang teridentifikasi. Perusahaan dapat menghindari pemborosan sumber daya dengan menguji setiap langkah proses secara berlebihan. Filosofi di balik CCP adalah bahwa pengendalian pada titik-titik krusial ini memberikan jaminan keamanan pangan yang jauh lebih besar daripada sekadar pengujian sampel pada produk akhir. Ini mencerminkan pergeseran fokus dari inspeksi reaktif ke pencegahan proaktif. Singkatnya, CCP adalah titik keputusan dan aksi untuk memastikan sistem HACCP berfungsi sebagaimana mestinya. Pengendalian yang berhasil pada tahap ini adalah bukti tervalidasi bahwa produsen secara aktif memitigasi resiko, sehingga menjamin keamanan produk sampai ke tangan konsumen. Selanjutnya adalah validasi dalam sistem HACCP. Validasi merupakan prinsip ilmiah dan kritis dalam HACCP yang bertugas untuk menginformasikan bahwa seluruh sistem yang telah dirancang benar-benar efektif dalam mengendalikan bahaya keamanan pangan. Ini adalah proses pembuktian bahwa rencana HACCP yang disusun mampu mencapai tujuan keamanannya. Tujuan utama dari validasi adalah memberikan jaminan terdokumentasi batas kritis dan prosedur. Pengendalian yang ditetapkan pada setiap titik kendali kritis CCP akan, jika diterapkan dengan benar, secara konsisten menghasilkan produk yang aman. Ini mengesahkan efektivitas rencana HACCP sebelum diterapkan secara sepenuhnya. Salah satu metode yang paling umum dan kuat untuk validasi adalah melalui uji laboratorium. Ini melibatkan pengujian produk yang telah melalui proses di CCP untuk memastikan bahwa bahaya biologis telah dieliminasi atau dikurangi hingga tingkat keamanan sesuai target yang ditetapkan. Sebagai contoh, sebuah CCP adalah pasteurisasi. Uji laboratorium akan memvalidasi bahwa kombinasi suhu dan waktu yang dipilih benar-benar membunuh mikroorganisme target. Jika data lab menunjukkan kegagalan, batas kritis harus diubah dan diproses ulang. Metode validasi ini adalah simulasi proses. Dalam simulasi proses produksi dijalankan dengan sengaja pada kondisi yang paling buruk atau worst case scenario, tetapi masih berada dalam batas kritis. Untuk mengonfirmasi bahwa bahkan dalam kondisi paling ekstrim pun produk tetap aman. Proses simulasi ini seringkali melibatkan penanaman mikroba tidak berbahaya atau surrogate ke dalam produk mentah, kemudian diolah. Jika simulasi menunjukkan bahwa mikroba pengganti tersebut berhasil dimatikan, proses dianggap tervalidasi. Selain itu, teknis validasi ini juga dapat mencakup audit internal yang mendalam. Audit ini meninjau apakah pemilihan CCP sudah tepat, apakah batas kritis didukung oleh data ilmiah, apakah prosedur memantau yang ditetapkan secara teori dapat diterapkan secara konsisten. Validasi harus dilakukan secara rencana. HACCP pertama kali dikembangkan dan harus diulang ketika terjadi perubahan signifikan pada proses bahan baku atau peralatan. Ini menjamin bahwa sistem keamanan pangan tetap relevan dan efektif seiring perkembangan operasional. Hal ini
di proses validasi berfungsi sebagai alat diagnosis yang vital. Jika hasil validasi menunjukkan kelemahan seperti ketidakmampuan proses untuk mencapai eliminasi bahaya yang ditargetkan, maka sistem harus diperbaiki. Perbaikannya yang dilakukan bertujuan agar sistem lebih kuat dan mampu secara konsisten mengendalikan semua bahaya. Dengan demikian, validasi memastikan bahwa HACCP bukan dokumen statis, melainkan sistem dinamis yang diverifikasi secara ilmiah untuk menjamin keamanan pangan yang berkelanjutan. Yang kemudian ada 7 prinsip utama HACCP. Tujuan prinsip utama HACCP adalah pondasi ilmiah dan operasional dari sistem manajemen keamanan pangan. Prinsip-prinsip ini harus diterapkan secara berurutan dan terintegrasi untuk menjamin bahwa semua bahaya keamanan pangan diidentifikasi, dikendalikan, dan dimonitor secara efektif. Penerapan ketujuh prinsip ini wajib diterapkan oleh setiap industri pangan yang ingin menerapkan HACCP secara benar. Yang pertama ada identifikasi potensi bahaya. Prinsip pertama adalah identifikasi potensi bahaya. Pada semua tahapan produksi pangan, ini melibatkan peninjauan setiap langkah proses mulai dari penerimaan bahan mentah hingga penyimpanan akhir untuk menemukan potensi bahaya biologis, kimiawi, dan fisik yang dapat terjadi. Tujuannya adalah untuk membuat daftar komprehensif dari semua risiko yang mungkin muncul. Yang kedua ada menentukan titik kendali kritis atau CCP. Setelah bahaya diidentifikasi, prinsip kedua adalah menentukan titik kendali kritis atau CCP. CCP adalah tahapan spesifik dalam proses di mana pengendalian harus diterapkan untuk mencegah, menghilangkan, atau mengurangi bahaya yang telah diidentifikasi pada prinsip 1 hingga tingkat yang dapat diterima. CCP harus merupakan titik yang dapat dikontrol dan diukur secara efektif. Proses penentuan ini penting karena memfokuskan sumber daya pengawasan hanya pada area yang paling kritis terhadap produk. Yang ketiga ada menetapkan batas kritis. Prinsip ketiga adalah menetapkan batas kritis. Untuk tiap CCP, batas kritis adalah nilai spesifik, terukur, dan teramati. Misalnya suhu, waktu, atau pH yang memisahkan kondisi yang aman dari kondisi yang tidak aman. Batas-batas ini harus didasarkan pada data ilmiah, standar yang diakui. Jika batas ini dilanggar, produk dianggap berpotensi tidak aman dan tidak harus segera diambil. Yang keempat, ada menyusun sistem pemantauan. Prinsip keempat ini adalah menyusun sistem pemantauan yang efektif. Pemantauan ini berarti melakukan pengawasan atau pengukuran secara rutin pada CCP untuk memastikan batas kritis selalu terpenuhi. Pemantauan harus dilakukan secara berkelanjutan atau dengan frekuensi yang memadai agar penyimpanan dapat terdeteksi tepat waktu. Data pemantauan ini menjadi bukti objektif bahwa sistem kontrol berjalan dengan baik. Yang kelima adalah menetapkan tindakan korektif. Menetapkan tindakan korektif bila batas kritis tidak terpenuhi. Tindakan korektif adalah prosedur yang harus segera dilakukan ketika hasil pemantauan menunjukkan adanya penyimpangan. Tindakan ini memiliki dua fokus. Pertama, mengembalikan proses agar kembali terkontrol, dan kedua menangani produk yang dihasilkan selama prodi kehilangan kontrol untuk mencegah produk yang tidak aman mencapai konsumen, misalnya dengan mengisolasi atau membuang produk tersebut. Yang keenam ada melakukan verifikasi sistem HACCP. Prinsip keenam melakukan verifikasi sistem HACCP secara berkala untuk memastikan efektivitasnya. Verifikasi ini adalah proses audit dan pengujian untuk mengonfirmasi bahwa seluruh rencana HACCP sudah valid dan diterapkan secara benar.
Verifikasi dapat dilakukan melalui uji laboratorium, tinjauan catatan audit, kalibrasi ulang instrumen, dan validasi awal. Ini adalah proses penilaian ulang yang menjamin sistem tetap efektif seiring waktu. Yang ketujuh, ada mengembangkan dokumentasi dan catatan. Prinsip ketujuh adalah mengembangkan dokumentasi catatan penerapan HACCP sebagai bukti konsisten dan kepatuhan. Dokumentasi yang lengkap dan akurat adalah bukti hukum bahwa industri telah memenuhi rencana HACCP. Catatan ini mencakup semua hal mulai dari analisis bahaya, penetapan CCP, dan batas kritis hasil pemantauan. Tindakan korektif yang diambil hingga laporan verifikasi dokumentasi adalah esensi dari sistem manajemen mutu. Ketujuh prinsip ini membentuk sebuah lingkaran kontrol yang komprehensif. Mereka memastikan bahwa tidak hanya bahaya yang diidentifikasi tapi juga dikendalikan, dipantau, divalidasi, dan didokumentasi. Ini adalah alasan mengapa HACCP diakui sebagai sistem keamanan pangan paling efektif di dunia. Kemudian adalah mengenai 12 langkah penerapan HACCP yang pertama, membentuk tim HACCP. Langkah pertama adalah membentuk tim HACCP dan menentukan lingkup kerja. Tim ini harus bersifat multidisiplin, melibatkan individu berbagai bidang seperti produksi, kualitas, teknis, dan mikrobiologi. Pembentukan tim ini memastikan keahlian yang komprehensif digunakan dalam mengembangkan rencana, sementara penentuan lingkup kerja mengidentifikasi batas-batas proses yang akan dicakup oleh rencana HACCP. Yang kedua adalah mengumpulkan informasi produk. Langkah kedua adalah mengumpulkan informasi tentang produk dan proses. Ini mencakup deskripsi lengkap produk, bahan, komposisi, umur simpan, label, dan identifikasi tujuan penggunaan produk oleh konsumen. Pemahaman mendalam tentang produk sangat penting untuk menganalisis bahaya yang akurat. Yang ketiga ada mengembangkan diagram alir. Langkah ketiga melibatkan pengembangan atau dalam konteks yang lebih rinci, mengembangkan diagram alir proses dan memverifikasi di lapangan. Diagram alir visual ini adalah peta langkah demi langkah dari seluruh proses produksi, dari bahan baku hingga produk akhir. Verifikasi di lapangan memastikan diagram tersebut benar-benar mencerminkan praktik operasional yang sebenarnya. Yang keempat ada mengidentifikasi potensi bahaya. Langkah keempat adalah mengidentifikasi potensi bahaya. Di tahap ini, tim HACCP secara sistematis menganalisis setiap langkah pada diagram alir untuk menentukan bahaya biologis, kimiawi, dan fisik yang mungkin muncul dan dikendalikan. Prinsip inti HACCP. Yang kelima, menentukan HACCP. Langkah kelima, menentukan titik kendali kritis. Menggunakan diagram alir dan analisis bahaya, tim mengidentifikasi titik-titik krusial di mana pengendalian dapat diterapkan untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya hingga tingkat aman. Yang keenam ada menetapkan batas kritis. Langkah keenam adalah menetapkan batas kritis untuk setiap CCP yang telah ditetapkan nilai spesifik dan diukur tidak boleh dilanggar, misalnya suhu minimum atau waktu maksimum. Yang ketujuh ada menetapkan sistem pemantauan. Langkah ketujuh adalah menetapkan sistem pemantauan CCP. Ini mencakup penentuan prosedur, frekuensi, dan personel yang bertanggung jawab untuk mengawasi setiap CCP guna memastikan batas kritis selalu terpenuhi. Yang ke-8 ada menetapkan tindakan korektif. Langkah ke-8 adalah menetapkan tindakan korektif. Prosedur ini dirancang untuk segera dilakukan ketika pemantauan menunjukkan batas kritis telah dilanggar, termasuk mengenai produk yang terpenuhi dan memperbaiki penyebab
penyimpangan. Yang kesembilan ada melakukan verifikasi sistem. Langkah kesembilan adalah melakukan verifikasi sistem adalah kegiatan audit periodik untuk menginformasikan bahwa sistem HACCP diterapkan dengan benar dan berfungsi sebagaimana mestinya. Yang ke-10 ada mengembangkan dokumentasi. Langkah ke-10 adalah mengembangkan sistem dokumentasi dan rekaman. Semua prosedur dan hasil pemantauan koreksi dan verifikasi harus didokumentasikan secara rinci sebagai bukti kepatuhan. Kemudian yang ke-11 ada melakukan validasi sistem HACCP. Mungkin seringkali dengan prinsip validasi pembuktian ilmiah merupakan langkah terpisah memastikan bahwa rencana HACCP yang dirancang secara teori benar-benar efektif dalam mengendalikan bahaya. Validasi harus dilakukan sebelum implementasi penuh dan setiap kali ada perubahan signifikan. Yang ke-12 adalah meninjau dan memperbarui sistem. Langkah ke-12 adalah meninjau dan memperbarui sistem secara berkala. Sistem HACCP dokumentasi statis. Proses ini memastikan bahwa rencana tetap relevan dan efektif menghadapi perubahan bahan baku, proses atau regulasi baru, menjamin keamanan pangan yang berkelanjutan. Yang ke-13 adalah pelatihan karyawan. Langkah terakhir dan yang paling penting adalah melakukan pelatihan bagi karyawan. Keberhasilan HACCP sangat bergantung pada personal di lapangan. Pelatihan yang memadai memastikan bahwa setiap karyawan memahami peran mereka dan kontrol CCP dan tahu cara melaksanakan prosedur pemantauan secara tindakan koreksi dengan benar. Tanpa komitmen dan kompetensi karyawan, sistem tidak akan efektif di lapangan. Berikut adalah contoh penerapan HACCP. Yang pertama adalah industri pengelolaan daging. Dalam industri pengelolaan daging, pengendalian bahaya biologis terutama Salmonella dan E. coli dan bahaya fisik sangatlah penting. CCP utama di sektor ini berfokus pada kontrol suhu dan higienitas untuk mencegah pertumbuhan bakteri. CCP yang umum dijumpai meliputi kontrol suhu ruangan pendingin atau pendingin cepat. Suhu yang tepat harus dijaga sebagai batas kritis untuk menghambat pertumbuhan mikroba patogen. CCP lain adalah kebersihan alat penyembelihan. Alat pemotongan yang harus disanitasi secara ketat untuk mencegah bahaya biologis. Selain itu, pengendalian kontaminasi silang antara daging mentah, kotor, dan daging yang telah diolah bersih juga menjadi CCP yang kritis. Ini bisa diatasi melalui prosedur pemeriksaan area kerja dan aliran produk yang jelas. Yang kedua ada industri sayur dan buah. Industri sayur yang mengenai sayur dan buah memiliki tangan unik, seringkali berurusan dengan produk yang dikonsumsi mentah. CCP di sini lebih berfokus pada sanitasi dan proses termal singkat. Salah satu CCP penting adalah kebersihan air pencucian dan desinfeksi. Air harus dikendalikan secara kimiawi, misalnya dengan tingkat klorin tertentu. Sebagai batas kritis memastikan patogen seperti listeria dari permukaan produk dihilangkan secara efektif. Untuk produk yang diolah sebagai CCP mencakup pengawasan suhu dan waktu blanching atau pemasaran singkat. Blanching bertujuan untuk menonaktifkan enzim dan mengurangi mikroorganisme tanpa merusak kualitas, sehingga suhu dan durasi menjadi batas kritis yang harus dipenuhi. Yang ketiga adalah industri perikanan dan seafood. Sektor perikanan dan seafood memiliki resiko bahaya biologis dan kimiawi yang tinggi karena sifat produk yang cepat rusak. Oleh karena itu, kontrol suhu pasca tangkap menjadi sangat kritis. CCP utama adalah kontrol suhu penyimpanan ikan. Sejak ditangkap hingga diolah, suhu yang sangat rendah seringkali mendekati 0 Celcius
harus dipertahankan sebagai batas kritis untuk mencegah pembentuknya senyawa toksik seperti histamin atau pertumbuhan bakteri pembusuk. Sama seperti industri lainnya, sanitasi peralatan, pemrosesan dan pengawasan kontaminasi silang antara ikan mentah dan produk siap santap juga merupakan CCP penting untuk penyebaran patogen dari satu bits ke bits lain. Secara ringkas, contoh-contoh ini menunjukkan bahwa HACCP bisa diterapkan dari berbagai sektor, dari daging, produk segar hingga makanan laut, dengan memodifikasi CCP sesuai resiko produk. Namun, inti dari penerapan ini tetap sama, menggunakan pendekatan sistematis berbasis sains untuk menjamin keamanan pangan bagi konsumen. Sebagai penutup, HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Point adalah sistem yang sangat penting untuk memastikan keamanan pangan dari seluruh dunia. Lebih dari sekedar standar kualitas, HACCP adalah kerangka manajemen resiko berbasis sains yang secara sistematis mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan bahaya menjadi sistem paling efektif yang tersedia saat ini. Inti dari sistem ini adalah pencegahan bahaya. HACCP beroperasi berdasarkan prinsip bahwa lebih baik mencegah kontaminasi pada titik kendali kritis CCP daripada mengendalikan pengujian produk akhir. Pendekatan proaktif ini secara dramatis mengurangi kemungkinan produk tidak aman mencapai pasar. Dengan menerapkannya, industri pangan memperoleh keuntungan ganda. Pertama, mereka dapat secara efektif mencegah bahaya biologis, kimiawi, dan fisik, sehingga minimalkan resiko penarikan produk atau produk recall dan kerugian finansial yang signifikan. Kedua, penerapan HACCP secara konsisten membutuhkan menjaga kepercayaan konsumen. Di tengah meningkatnya kesadaran akan masalah keamanan pangan, sertifikasi HACCP berfungsi sebagai jaminan objektif bahwa produk telah melalui pengendalian risiko yang ketat, memperkuat reputasi dan loyalitas merek. Ketiga, sistem ini memungkinkan industri memenuhi standar nasional maupun internasional. Di Indonesia, kepatuhan hak kebutuhan terhadap regulasi seperti CPPOB dan persyaratan ekspor menuntut adanya penerapan HACCP yang tervalidasi, membuka akses pasar global, dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Penting untuk dipahami bahwa keamanan pangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, meskipun pemerintah menetapkan regulasi dan melakukan pengawasan. Tanggung jawab operasional utama terletak pada seluruh pelaku industri, mulai dari petani, produsen, bahan baku, hingga pabrik pengolahan dan distributor. Bahkan, konsumen juga memegang peran dalam rantai keamanan pangan melalui cara mereka menangani, menyimpan, dan mengelola makanan di rumah. Kesadaran konsumen terhadap praktik penanganan makanan yang aman melengkapi upaya yang dilakukan di tingkat industri. Oleh karena itu, pengetahuan tentang HACCP perlu disosialisasikan secara luas. Sosialisasi ini tidak hanya ditujukan kepada profesional pangan, tetapi juga pada seluruh pihak yang terlibat, termasuk regulator dan penyedia jasa pendukung. Tujuan sosialisasi ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh rantai pangan dari hulu hingga ke hilir berjalan aman dan berkualitas. Pengendalian harus terjalan tanpa putus, mulai dari kualitas bahan baku di pertanian, proses pengolahan di pabrik, hingga penanganan akhir di toko atau rumah. Sekian presentasi dari saya.